Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dari kelas 12 IPS 4 dengan nomor urut 16. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang masa Renaissance yang merupakan tugas sejarah peminatan. Jadi, masa Renaissance merupakan masa yang terjadi pada abad ke-14 sampai abad ke-16 Masehi di Eropa yang berpusat di negara Italia. Masa Renaissance terjadi dikarenakan adanya wabah penyakit, krisis politik, krisis ekonomi, dan juga Dark Age atau abad kegelapan. Abad kegelapan terjadi dikarenakan adanya keterbatasan, baik itu pembatasan pikiran, pembatasan bersosialisasi, pembatasan berkomunikasi, serta pembatasan berpolitik. Setelah berakhirnya masa kegelapan atau abad kegelapan, banyak muncul pemikir-pemikir yang mulai mencari ide-ide atau ilmu-ilmu pengetahuan baru, baik ilmu pengetahuan dari Romawi kuno, Yunani kuno, dan juga kerajaan Ottoman untuk dimodifikasi menjadi ilmu yang baru. Renaissance sendiri berasal dari bahasa Latin, yakni bahasa Prancis yang memiliki arti kembali. Renaissance merupakan pertanda kembalinya atau terlahir kembalinya peradaban dan juga kebudayaan yang ada di Eropa. Salah satu sektor kebudayaan yang paling berkembang adalah karya seni rupa, yang dimana karya seni rupa pada saat itu cenderung bersifat humanis, romantis, dan juga rasional, yang dapat kita lihat dari karya-karya seni para seniman, yakni patung-patung ataupun lukisan pada saat itu. Selain karya seni rupa, berkembang juga cara berpikir baru atau ilmu filsafat. Sebelum terjadinya gerakan Renaissance, para pemikir-pemikir Eropa atau para bangsa Eropa beranggapan bahwa apa yang dikatakan oleh pendeta ataupun yang dikatakan oleh gereja adalah sesuatu yang benar dan tidak dapat ditentang. Tetapi setelah adanya gerakan Renaissance ini, mereka mulai berpikir rasional dan realistis serta humanis. Pikiran mereka menjadi terbuka tanpa ada sangkut pautnya agama. Jadi jika kalian mengatakan bahwa masa Renaissance atau abad Renaissance ini merupakan abad pertentangan agama, itu sesuatu yang salah. Dikarenakan pada saat itu kita bisa melihat banyak karya-karya seni para seniman di berbagai gereja, di belahan gereja yang ada di Eropa. Pusatnya yakni di Italia. Dengan adanya masa Renaissance ini, para cendekiawan atau para pemikir-pemikir intelektual mencoba menempatkan diri mereka sebagai manusia yang berpikir bebas, tanpa ada ikatan kelompok. Dengan adanya ini, pada saat itu juga berkembang sikap individualis. Sekarang saya akan menyebutkan nama-nama kaum intelektual atau cendekiawan masa Renaissance atau abad Renaissance. Yang pertama ada Leonardo da Vinci, yang kedua ada Michelangelo, yang ketiga ada William Laird, yang keempat ada Raphael, yang kelima Erasmus, yang keenam bernama Dante, dan juga yang terakhir ada Christopher Columbus yang akhir abad ke-15 memulai perjalanannya untuk menyusuri seluruh dunia atau seluruh benua yang ada di dunia. Akibat atau dampak masa Renaissance. Dampak masa Renaissance tentu saja banyak positif bagi bangsa Eropa, yakni adanya kemerdekaan, kebebasan berpikir dan juga berkembangnya ilmu pengetahuan
dan juga seni rupa yang banyak dan sangat-sangat diperlukan hingga saat ini, yang menjadikan negara Italia itu masyhur hingga saat ini karena karya-karya seni yang ditinggal pada masa Renaissance. Juga tidak hanya dampak positif, masa Renaissance juga menimbulkan dampak negatif, yakni gereja tidak lagi masyhur dan banyaknya timbul pemahaman-pemahaman baru yang tidak sesuai dengan ajaran agama Katolik pada saat itu. Kemudian yang terakhir, berakhirnya masa Renaissance. Masa Renaissance berakhir dikarenakan berlayarnya Christopher Columbus pada akhir abad 15. Berlayarnya dan menemukan benua Amerika yang memberikan keuntungan sangat banyak kepada Italia. Keuntungan yakni terbukanya jalur pelayaran hingga seluruh dunia mudah untuk mengakses pelayaran atau berdagang yang menguntungkan Amerika. Juga ditangkapnya salah satu pangeran atau pemimpin yang ada di Italia, sehingga Italia dijajah oleh bangsa Spanyol. Demikianlah sedikit penjelasan saya mengenai masa Renaissance. Mohon dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.